atau wayang atau apapun nanti kita lihat deh. Mobil ini kan nanti warna kuning, mungkin nanti kasih stikernya batik atau wayangnya warna-warna gold atau bronze gitu. Berarti konsepnya sangat lokal sekali. Sangat lokal sekali. Iya. Bu ya tadi belum disebutin udah budget udah keluar berapa nih buat mobil ini? Buat mobil ini aja hampir 16 juta, mobilnya doang. Iya. Mazda Miata MX-5. Ya, yang dipakai di film Inisial D, yang balap-balapan di gunung. Ini mobilnya salah satunya. Terus untuk mesinnya ini mungkin akan makan biaya lumayan banyak. Apa ada kesukaan sendiri untuk modifikasi? Buat gue karena gue main mobil udah dari zaman kuliah, jadi gue udah paham banget, jadi nggak susah buat gue. Jadi cuman gimana caranya? Karena gini, kalau gue tuh modifikasi bukan orang yang tipenya modifikasi ekstrim. Karena banyak orang yang modifikasi ekstrim akhirnya tidak enak dipakai, tidak enak dilihat, cuman dilihatnya berubah, tapi dipakai jadi nggak nyaman. Kalau gue tetap akan enak dipakai, nyaman dilihat. Terus gue akan balikan mobil ini ke kodrat awalnya, back to original, nggak menyalahi aturan. Bentuknya juga tidak ya jadi aneh kayak mobil planet, ya kan? Jadi modifikasi yang enak dilihat dan yang elegan. Gue nggak mau yang terlalu ajaib-ajaib. Akhirnya mobil itu nanti pas sudah selesai modif nggak bisa dipakai, nggak bisa diapa-apain gitu kan? Kira-kira di bagian apa di mobil yang kedua yang paling mahal gitu? Ya pasti mesin lah. Itu berapa tuh mesinnya? Mungkin bisa Mesin udah pasti. Engine swap diganti mesin? Oh enggak, mesinnya mungkin gue ganti, gue wire tap, nggak ada kabel semua, nanti turbonya, pistonnya gue ganti, semua nanti full. Jadi mobil ini untuk lari kencang di sirkuit pun ini mobil yang mumpuni, gitu. Itu nanti apa aja yang tadi kan warna kuning, mesin dia di dalamnya nanti dibikin apa? Interior ini, Mungkin diganti interior pasti akan gue ganti, gitu kan. Nanti joknya kita nggak tahu pakai jok sport, jok racing apa, kita akan lihat aja nanti. Yang cocok karena ini mobilnya kabinnya dalamnya sempit, kecil, jadi mungkin nggak bisa yang gede-gede banget. Ya. Dan ini karena diameter semuanya juga kecil, jadi mungkin velg nggak akan lebih dari 17. Itu pakai Airsus ya? Pakai nggak, cuman paling pakai ini aja, pakai coilover aja. Iya. Oke. Percaya diri maksudnya untuk memenangkan kompetisi ini lawan Raffi, Andre dan Yakin lah ya. Gading. Harusnya yakin ya. Ya. Kalau mereka ini kan, kalau pesaing yang lain kan mereka nyerahin sama konsultan doang. Kalau gue kan ikut serta di dalam perencanaan ini langsung terjun. Maksudnya kenapa milih warna kuning sih? Apa karena emang suka warna ngejrengnya? Karena waktu mobil yang di film Inisial D-nya itu mobilnya warna kuning. Tadinya mobilnya warna pink. Awalnya warna pink, gue jadi kuning sesuai dengan filmnya. Jadi gue buat sesuai dengan yang ada di film. Mobil di film tuh buat balapan di gunung kencang, ya gue buat kencang juga. Gitu. Tapi sejauh ini tahu nggak mungkin Raffi pakai mobil apa? Tahu, Raffi sama Andre sama-sama pakai E30 BMW. Atta pakai Avanza. Gue bilang, Atta lu mau modifikasi apa mau taksi online dulu gitu kan. Terus kalau Gading pakai Audi R8. Jadi kalau Gading kan mobilnya terlalu baru ya. Iya, baru banget. Terlalu baru apa sih yang dimodif? Jadi bingung juga mobil baru ngapain dimodif gitu kan. Ada pesan-pesan sendiri nggak buat para pesaing? Pesan-pesan yang lain ya kalian berebutlah juara 2, 3, 4, 5 lah. Satunya buat musuh ya. Sombong boleh lah sekali-kali lah ya. Harus yakin lah. Iya. Oke, tunggu dulu. Udah itu kan. Oke, maksudnya sore ini agak sedikit berbeda. Besok tanggal 2 belum ada panggilan sumut atau gimana maksudnya? Enggak. Aman-aman aja berarti untuk tanggal 2. Tanggal 4 katanya mau pergi ya maksudnya tuh. Enggak, gue masih ada banyak kerjaan, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas justru gue bertanya kepada Abang Rasman yang sudah ada panggilan di Polda Sumut, panggilan kasus Bang Samsul, kok dia malah ke Jakarta. Terus panggilan kasus Bu Evi di Jakarta, kok malah ke Medan. Ya, jadi setiap dipanggil ke Medan, berjalan ke Jakarta. Di panggilan Jakarta ke Medan. Abang kan katanya orang hukum, harusnya ikutin peraturan dong. Gitu. Tapi dia sebelum abang komentarin panggilan-panggilan orang, abang berkaca dulu apakah abang sudah menjalani prosedur hukum, udah abang dipanggil datang gitu kan. Gitu. Jangan abang yang komentar doang, tanggal sekian Uya dipanggil, Denis panggil. Abang tanya sama diri sendiri, lu dipanggil, lu datang apa enggak? Gitu dong. Oke. Tapi kalau memang mau dipanggil pasti gue orang biasa, kalau dia kan pengacara katanya, ya kan? Tapi kalau dipanggil pasti akan sebagai warga negara yang baik akan ya, kalau datang. gue bisa, gue pasti akan datang. Tapi dia selalu memproklamirkan nih, Uya tanggal 2 siap-siap, Uya tanggal Denis tanggal 8 sama Dia kok bisa Samsul. tahu duluan gue dipanggil tanggal berapa?
Emang dia polisi? Pertanyaannya itu jadi pertanyaan besar gua. Kok dia bisa yang menentukan dan tahu tanggalnya tanggal berapa? Kalau gue sih nggak pernah tahu. Kayak gue ngelaporin MZ dipanggil berapa, tanggal berapa gue nggak pernah tahu. Karena gue nggak pernah mengintervensi polisi. Gitu. Menurut Mas Uya ini termasuk kebohongan publik nggak sih Mas Uya? Gue nggak tahu lah. Gue udah nggak bisa komen lagi tentang dia. Iya. Intinya pelajaran gue buat semua aja yang berlaku adalah jangan buat semua orang ya yang suka koar-koar tapi tanpa dasar asumsi yang jelas. Jangan membuat opini sendiri. Iya. Jangan membuat asumsi sendiri yang membodohi masyarakat. Di mana semua masyarakat sekarang udah pinter, nggak bisa dibodohin lagi. Masyarakat udah tahu. Kayak ngomong soal ijazah, ya. Ijazah siapapun yang tidak terdaftar di Dikti, tidak bisa dilihat datanya di PD Dikti, universitas tidak ada, mahasiswa tidak ada, udah pasti tidak legal. Udah simpel itu kok. Ya kan? Udah nggak usah banyak alasan-alasan lagi, udah masyarakat udah pinter. Sekarang ini berguna buat semua orang. Yang misalnya kalian kuliah, tiba-tiba data kalian nggak ada di PD Dikti, kalian tanya dong, tanya kampus kalian. Kenapa data universitas kita, data mahasiswa saya tidak ada di Dikti? Kalau sampai universitas juga nggak ada, dosennya nggak ada, kalian jangan berkoar-koar, tuntut itu universitasnya, laporkan. Ya kan, kalau kalian merasa sebagai korban, laporkan. Jangan malah suruh universitas malah dibela. Ini yang benar, orang nggak ada data di Dikti. Ya kan, sekarang siapapun ya mahasiswa yang ternyata kampusnya tidak terdaftar, tidak legal, ya kan, laporkan itu kampusnya kalau kalian adalah korban. Ya kan, kalau misalnya ada universitas atau mahasiswa yang merasa udah data gue nggak ada di Dikti nggak apa-apa, ya kalian jangan bikin kampus atau kuliah di negara Indonesia, bikin di negara dongeng aja buat siapapun. Ya, ini negara Republik Indonesia, aturan yang berlaku. Kalau kementerian udah ngomong, ya udah itu aturannya. Jangan bikin opini sendiri, masyarakat tidak bodoh. Maksudnya berarti sekarang jadi bumerang kembali ke dia. Udah terserah dia mau ngomong apa. Yang penting masyarakat kita udah tahu, ya kan? Betul. Masyarakat kita udah tahu siapa yang benar, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang public enemy, dan buat siapapun, ya, jangan banyak berkoar-koar. Lihat komentar-komentar puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di semua sosmed, nggak usah repot-repot. Buka aja kolom komentarnya sendiri buat kalian siapapun, ya, biar ngaca. Oh begini tahu tanggapan masyarakat terhadap saya gitu. Terkait buat siapapun ya. Terkait Claudia gimana Mas melihat Asfi begitu kaget nggak sih ternyata? Terkait Claudia, gue awalnya kan gue termasuk terlambat untuk wawancara dia karena gue belum lihat buktinya. Nah kemarin terus terang gue udah ketemu Claudia dan udah lihat semua buktinya. Baru gue wawancara dia. Speechless kah atau gimana? Speechless. Tapi gue nggak bisa ngomong di sini karena itu buktinya udah di kepolisian. Gue udah nonton, udah lihat dan sudah dengar. Oke. Kabar burung katanya dia hari ini akan dikeluarkan dari Pradi Bersatu. Pernah nggak? Masih kabar burung sih, belum mulai ya. Intinya adalah organisasi advokat di Indonesia tuh banyak banget kan. Nah, organisasi advokat ya pasti harus menjaga marwahnya juga. Organisasi harus dijaga dan harus memiliki keputusan yang benar. Dan menurut saya, saran saya, organisasi apapun, bukan hanya advokat saja, kalau udah sampah dibuang jangan dipungut lagi. Ya ibaratnya kita jalan di tengah jalan, ini kita bicara secara umum ya. Kalau saya punya organisasi atau punya kantor nih, kita ketemu kebo di jalan, jangan kita kantongin, kita bawa ke rumah, serumah jadi bau. Ya kan, sampah tuh buang pada tempatnya. Tapi kalau misalnya saya punya kantor, ada orang yang dikeluarkan dari kantor, orang tiba-tiba karena menyalahin kode etik, dia melanggar, pindah lagi, melanggar lagi, saya terima, kasihan kantor saya nanti jadi sampah. Bener ya? Itu kalau saya. Oke, ada lagi. Oke. Mau opening sedikit Mas? Ya, oke.